Shalom teman-teman, hai yang belum welcome back di My Room kita hari ini. Oke, sekarang sebelum kita memulai saat teduh kita hari ini, kita siapkan hati kita, siapkan telinga kita untuk dengar akan firman Tuhan. Tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Teman-teman, yuk kita sungguh-sungguh dalam hadirat Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru
kasih Bapa. Buat hari ini Tuhan, kami bersekutu Tuhan di hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan itu semua buat berkat kasih karunia-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, Kau selalu senantiasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan supaya bisa menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, shalom teman-teman semuanya yang dimanapun kalian berada. Aku harap semuanya dalam keadaan sehat, puji Tuhan. Oke, hari ini aku akan membawa sharing. Sebenarnya tuh aku pengen sharing aja tentang jangan takut dan khawatir akan masa depanmu. Di sini tema aku itu agak berkesinambungan dengan episode yang pertama, yaitu tentang overthinking. Nah, pada masa sekarang itu banyak anak muda termasuk ya, salah satunya anak muda yang Tuhan gimana ya masa depan aku, Tuhan gimana ya dalam situasi pandemi ini apakah aku bisa menjalani semuanya, Tuhan gimana kebutuhan aku sehari-hari, apa itu cukup buat kehidupan aku gitu ya. Dan bagaimana sih kita menemukan kekuatan dalam kehidupan kita? Yang pertama itu adalah jangan khawatir tetapi mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan itu salah satunya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita masih sehat, kita masih bisa makan, kita masih bisa minum, dan kita masih bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari tanpa kekurangan suatu apapun. Gimana Kak caranya? Karena kita tuh selalu memandangnya itu kesulitan. Kita itu nggak pernah buat berpikir, Tuhan kayaknya aku gak bisa bersyukur deh. Dalam keadaan tuh aku sedang susah, gimana aku bersyukur Tuhan? Gimana Tuhan caranya aku biar bersyukur meskipun keadaan aku itu susah? Tetapi di dalam Filipi 4 ayat 6 itu berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ucapan syukur yang tadi aku bilang, bersyukur Tuhan hari ini, saat ini, detik ini kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan dengan keadaan yang sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Kita masih bisa bersekolah, kita masih bisa bekerja di tengah-tengah pandemi ini yang mungkin bisa aku bilang itu kondisi perekonomian yang tidak stabil kan, karena banyak orang yang kehilangan pekerjaannya, banyak orang yang putus sekolahnya karena dia tidak bisa membayar kuliahnya dengan baik gitu ya. Di situ kita bisa bersyukur atas Tuhan yang udah kasih dalam kehidupan kita. Tuhan dalam perekonomian Tuhan itu tuh Tuhan udah cukupkan untuk kalian semua. So buat kalian semua, buat apa sih kita khawatir, buat apa sih kita takut akan masa depan kita? Buat apa sih kita selalu memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi dalam kehidupan kita pribadi gitu ya teman-teman. Karena secara pribadi semakin kita memikirkan sesuatu yang belum kita akan terjadi, itu akan membuat kita stres termasuk dalam overthinking tersebut. Karena overthinking itu gak ada penyelesaiannya teman-teman. Overthinking itu gak ada buahnya sama sekali. Makanya di sini aku bilang jangan khawatir tapi tetap bersyukur. Bersyukur dalam kehidupan kita itu banyak ya teman-teman. Aku yakin kalian semua yang ada di rumah, kalian semua yang dimanapun kalian berada, aku yakin kalian itu merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kalian masing-masing. Nah, tapi di satu sisi dengan keadaan kita yang sedang susah, di saat kita sedang takut, di saat kita khawatir, disitulah kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena banyak orang dia hidupnya tercukupi, tapi dia melupakan Tuhan gitu aja. Tapi kalau kitanya lagi susah, Tuhan aku gak ada apa nih, aku gak ada ini nih, pasti mereka akan datang kepada Tuhan dan mereka akan cerita semuanya kepada Tuhan. Bener ya semuanya? Karena dalam banyak contoh-contoh yang bisa kita ambil dengan cara kita dekat sama Tuhan itu, ya salah satunya itu di saat kita jatuh baru kita mau datang kepada Tuhan.
di tengah masa pandemi ini kita selalu bersyukur atas perlindungan Tuhan. So, aku ingetin sekali lagi buat kalian semua, janganlah kalian khawatir akan masa depan kalian. Aku yakin dan percaya masa depan kalian itu sudah ada di tangan Tuhan. Amin, amin. Karena bukan hanya dalam sekolah, tapi dalam berumah tangga juga. Aku yakin rumah tangga kalian itu akan tercukupi. Rumah tangga kalian akan terpenuhi dengan mukjizat-mukjizat Tuhan yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, dalam Matius 6 ayat 34 aku bisa bacain tentang sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk kesusahan sehari. Nah, di sini mungkin aku nggak terlalu panjang nyampainnya. Balik lagi, aku mau ajarin kalian caranya bersyukur. Jangan kita mikir Tuhan, aku nggak bisa nih. Kayaknya aku mundur aja deh dari Tuhan. Tuhan, kayaknya aku nggak sanggup dia bayar kuliah ini. Tuhan, keluarga aku gimana Tuhan? Tuhan, kalau dalam rumah tangga mungkin Tuhan susu anak aku habis Tuhan, tapi aku nggak bisa kerja karena aku dipecat dari perusahaan. Tapi kalian tenang aja, kalian yakin Tuhan itu pasti menolong dalam segi apapun kalian. Tuhan itu nggak pernah ninggalin kalian sedikit pun. Jadi jangan pernah kalian berpikir masalah yang belum tentu terjadi dalam kehidupan masing-masing. Dan kita itu hanya bersyukur, berserah, dan berdoa kepada Tuhan. Oke, itu aja sih yang pengen aku sampaikan ke teman-teman semuanya. Dan aku harap kalian semua paham atas yang aku kasih tahu sedikit firman dari Tuhan. Karena kita gak usah khawatir, karena hidup kita itu ada di tangan Tuhan. Kita gak usah khawatir, besok makan apa ya Tuhan? Masa depan aku bakalan cerah gak ya Tuhan? Kita gak usah khawatir, karena kita punya Tuhan, Tuhan yang akan menyertai kita, Tuhan yang akan mencukupkan kita dari segi apapun itu. Amin. Oke, kita satu berdalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat firman-Mu Tuhan pada hari ini Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, kehidupan kami Tuhan, masa depan kami Tuhan ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, kami gak usah takut lagi Tuhan, sebab Engkau ada berserta bersama kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, lindungi kami Tuhan, jamah kami Tuhan, lingkupi kami Tuhan dengan darah kasih-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan gak akan ninggalin kami sedetik pun Tuhan. Kami yakin Tuhan, Engkau yang akan memegang teguh keluarga kami Tuhan. Engkau akan memegang tangan kami Tuhan dengan kasih-Mu Tuhan, supaya kami bisa Tuhan berjalan dalam kenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, hari ini itu aja yang bisa aku sampaikan, supaya yang di rumah kalian bisa memberkati sekalian semua ya. Sampai jumpa di next My Room semuanya. Dah.